saya sudah alihkan. Ya. Oke, udah di-record ya. Oke, saya akan coba share screen seperti itu. Untuk apa sih Silanas itu? Ini udah ke-share ya untuk Silanas materinya. Ntar saya akan, sorry agak lama jaringannya mempengaruhi juga. Oke, selamat malam teman-teman. Silanas 5 ini akan dilaksanakan di Solo Novotel gitu ya. Novotel Solo Hotel dengan tema peran teknologi protokol Modbus dalam mendukung industri 4.0 seperti itu. Nah, saya dengan Saifuddin sebagai ketua Silanas 5 dan CEO dari edutik.id seperti itu. Nah, apa itu KMI? Jadi KMI adalah komunitas Modbus Indonesia yang komunitas teknologi yang spesifik pada pengembangan dan implementasi sistem komunikasi data berbasis protokol Modbus dan IoT seperti itu. Jadi KMI ini sudah resmi juga ya secara SK Menkumham tahun 2023 seperti itu. Bentar ya. Untuk keselamatan. Terima kasih atas kepercayaan Anda. Jumpa pada perjalanan. Untuk jumlah anggota KMI ini ada 102 orang. Itu baru di mana itu, Pak? Jadi jumlah anggota KMI ada 102 orang yang tersebar di seluruh Indonesia dan kita memiliki grup gitu ya, BAG seperti itu. BAG untuk konsultasi. Nah, apa sih itu Silanas? Jadi Silanas itu silaturahmi nasional gitu ya, praktisi Modbus dan IoT Indonesia. Jadi Silanas itu udah 4 kali seperti itu. Jadi Silanas pertama itu di Surabaya dengan peserta itu 60, Silanas kedua itu di Bandung dengan jumlah peserta sekitar 80, dan Silanas ketiga itu ada di Jakarta dengan 100 peserta, dan Silanas 4 itu di Jogja dengan jumlah peserta 150. Dan untuk Silanas 5 ini kita batasi 150 peserta. Acaranya tanggal 25 Mei ya, itu hari Sabtu di Solo seperti itu, Solo atau Surakarta. Nah, kita akan next gambaran Silanas gitu ya. Jadi teman-teman akan mendapatkan gambaran Silanas itu seperti apa sih, kayak gitu ya. Jadi Silanas itu seperti apa sih gitu. Jadi Silanas itu seperti ini kegiatannya dari pagi sampai sore gitu ya. Jadi kegiatannya ini ya sekitar workshop, nanti ada sponsor juga yang show produknya seperti itu. Ada produk yang dalam negeri, yang dari luar juga ada gitu, sponsor dari luar kita gitu. Nah, nanti juga teman-teman akan mendapatkan door prize gitu ya. Door prize-nya banyak banget di sini. Totalnya sekitar 85 kayak gitu ya. 85 door prize seperti itu. Jadi nantinya akan praktek juga langsung tentang Modbus ataupun yang lain sebagainya kayak gitu. Jadi di sini sebenarnya lebih kita mendapatkan relasi dan koneksi ya.
Jadi karena kan di sini ada banyak praktisi, ada pemateri utama kita itu dari Pak Ono, Prof Ono gitu ya. Prof Ono itu sebagai pakar TI gitu ya, pakar TI Indonesia gitu. Ini agak loading lama. Tapi se- secara sekilas acaranya seperti ini. Kita di hotel gitu ya acaranya ya. Full 1 hari gitu ya. Atau 12 jam seperti itu. Dari jam 8 sampai jam 6. Sorry, sampai dari jam 8 sampai jam 17 seperti itu. Nah, ini kita next aja. Nah, ini untuk pamflet ya, Pak. Pamflet terkait Silanas 5. Jadi akan disampaikan oleh Pak Ono, ini Prof Ono ini, pakar TI Indonesia, narasumber pertama kita. Ini nanti akan menyampaikan tentang implementasi data science gitu ya untuk optimalisasi data IoT gitu. Jadi nanti akan workshop lebih tepatnya. Untuk Pak Tri ini ekspor teknologi kendaraan listrik nih, ini Pak Tri. Jadi dia punya bengkel untuk kendaraan listrik bermotor gitu. Nanti ada Pak Fuad juga ini tentang GPS tracker untuk materinya. Nanti workshop dan Pak Yasir Ali ini sebagai materinya tentang OEE, monitoring system gitu ya. Mungkin ini cocok banget untuk di learn produksi gitu, learn industri gitu ya. Nah, nanti kegiatan Silanas itu apa aja sih gitu ya? Berbagi pengetahuan tentang Modbus IoT. Nanti pameran-pameran, terus eh dapat door prize lah. Kayak gitu. Nah, ini untuk detail materinya tadi ya. Jadi ada biayanya tanggal 25 Mei ini, Sabtu. Kita next aja. Nah, ini workshop weekly. Nah, ini workshop yang terakhir gitu ya. Akan diisi oleh Mas Krisna seperti itu. Dia sebagai praktisi AI, IoT gitu ya. Nah, ini Prasilanas ini bisa teman-teman akses juga melalui YouTube gitu ya. YouTube kita yaitu komunitas Modbus Indonesia. Jadi teman-teman jangan khawatir yang belum pernah ikut Silanas ini bisa yang belum pernah ikut Prasilanas ini bisa kunjungi YouTube-nya aja gitu. Jadi di situ banyak banget tentang materi-materi workshop seperti itu ya. Nah, ini acara Silanas itu apa aja sih gitu. Jadi jam 8 sampai jam 17 itu dari registrasi, pembukaan kayak gitu ya. Terus pemutaran sponsor, nanti ada presentasi dari sponsor dan seminar 1 sampai 4 kayak gitu ya. Nanti untuk dopresnya ini di akhir gitu ya. Jadi teman-teman wajib mengikuti dari dari jam 16 sampai 17 seperti itu. Nah, ini untuk list dopresnya teman-teman ada 85. Jadi teman-teman di sini nanti akan dapat ini ya. Ini harganya lumayan-lumayan ya teman-teman. Misalkan nanti teman-teman investasinya cuman di pendaftaran cuma 450 atau 350. Nah, ini tapi teman-teman dapat misalkan pelatihan IoT dengan senilai 5 juta. Ini kan udah lumayan banget seperti itu. Ada juga yang power meter, ada juga yang sekada kayak gitu ya, KMI dan lain sebagainya. Seperti itu. Dan ini saya juga nanti menyediakan slot pelatihan dan sertifikasi ya untuk 10 orang diskon sekitar segini seperti itu. Intinya dopresnya ini sekitar 85 totalnya seperti itu ya. Ini contoh HMI-nya tadi. Nah, ini yang kamu dapatkan ketika nanti ikut hadir di Silanas itu ya. Tentunya nanti teman-teman akan makan secara prasmanan terus 1 kali di siang hari, snacknya 2 kali, terus sertifikat Prasilanas ini bagi peserta yang udah daftar Silanas. Kalau mau teman-teman pengen dapat sertifikat Prasilanas ini bisa hubungi kami seperti itu ya. Atau nanti masuk grupnya aja Prasilanas seperti itu. Monitoring dan networking gitu ya. Yang paling penting tuh ini kayak gitu. Terus akses materi dan seminar kit biasa ya. Seminar kitnya
pulpen dan lain sebagainya lah kayak gitu, bukan yang Hong kayak gitu ya. Nah, ini 20 pendaftar pertama udah mendapatkan GPS tracker gitu ya. Seperti itu. Nah, ini kalau teman-teman mau ke acara Solo nih. Jadi peta perjalanannya dari Solo Balapan ke Novotel Solo itu cukup menempuh 7 menit kayak gitu ya. Terus kalau dari stasiun Purwosari ke Novotel Solo itu cukup 8 menit. Ini menggunakan kereta kayak gitu ya. Kayak saya sekarang itu lagi di kereta biasanya itu 8 jam atau 9 jam lah seperti itu. Kalau dari Jakarta ke Solo seperti itu. Nah, nanti kalau teman-teman mau naik bus atau pesawat itu juga bisa ya. Kalau naik pesawat itu sekitar 28 menit. Kalau naik bus itu silakan turun di Titronadi, Novotel Solo itu sekitar 10 menit. Kalau bandara itu Bandara Adi Sumarmo seperti itu ya. Nah, nanti teman-teman juga bisa wisata ke Solo gitu ya, misalkan Mangkunegaran, Keraton, terus ada yang baru ini yang Masjid Syekh Syahid ini dan Solo Teknopark dan lain sebagainya lah. Nah, ini ada list wisata Solo gitu ya. List wisata itu Solo sama kuliner seperti itu. Ini teman-teman kalau paling seneng kambing itu bisa ke Pak Manto, ini rekomendasi banget dari teman Solo Balapan. Teman-teman turun di Solo Balapan nanti ada sate Pak Manto, itu enak banget seperti itu. Nah, ini untuk biayanya untuk sekarang itu 350 dan 450 itu untuk umum dan 350 itu untuk anggota KMI, dosen dan mahasiswa seperti itu. Nah, ini untuk sponsor ya. Nanti sponsornya itu ada di pinggir-pinggir sini ya, seperti itu. Nah, ini teman-teman kalau mau jadi sponsor ya silahkan. Kita masih open slot seperti itu ya. Ini masih untuk biayanya segini 8 sama 5 juta seperti itu. Nah, ini untuk jumlah pesertanya ya. Jadi pesertanya sekarang 83 dari 150 gitu. Jadi teman-teman silahkan daftar, keburu nanti slotnya udah terbatas. Untuk sponsornya kita ada 8 sponsor spesial gitu ya. Yang lainnya support. Nah, itu untuk share screen dari saya. Mungkin jika ada yang ditanyakan silahkan. Jika tidak, kita akan lanjutkan ke Mas Krisna. Monggo. Iya, Pak. Lagi di perjalanan, Pak. Sorry. Monggo, jika ada yang ditanyakan, silahkan. Jika tidak, kita lanjut ke Pak Krisna aja ya. Nanti mungkin di situ yang banyak pertanyaan. Intinya saya tadi hanya share tentang apa sih Silana seperti itu. Biar teman-teman lebih tahu kayak gitu ya. Oke, terima kasih. Saya persilakan ke Mas Krisna ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 3 orang. Oke, sebelumnya kami mohon maaf dari Pak Adrinnya lagi ada urusan lain, sehingga digantikan oleh Pak Saifuddin. Dan dari panitia tadi saya diarahkan sampai jam 9. Oke, mungkin ini sharing aja ya. Jadi bukan saya banyak ilmunya atau gimana, saya juga masih belajar. Coba saya share screen dulu Pak ya. Screen dulu. Sudah terlihat nggih? Sudah. Jadi slide saya cuma sedikit ya, nggak banyak-banyak. Nanti kita coba langsung praktik aja biar lebih enak. Jadi saya coba mini workshop lah istilahnya.
Jadi biar kita langsung coba apa sih MQTT, gimana sih cara makainya, terus REST API, terus abis itu Flutter dan apa kemarin ya, dan Node-RED itu gimana sih makanya. Nanti kita akan coba praktikan aja. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang integrasi protokol MQTT dan REST API pada Node-RED dan Flutter untuk sistem IoT. Nah, jadi nanti saya akan menggunakan protokol MQTT ini untuk integrasi dan REST API itu untuk ke aplikasinya ya. Nah, kemudian Node-RED itu sebagai istilahnya back-end-nya lah. Kemudian dan Flutter itu untuk front-end-nya di smartphone. Nah, kemudian eh, lanjut, sebelum itu perkenalkan dulu ya, saya Dityo Kresnargeswara, kebetulan dikodar untuk menempuh pendidikan di S1 dan S2. Kemudian komunitas yang saya ikuti sementara ada beberapa, ada komunitas Modbus dan Renewable Energy. Jadi background saya sebelumnya itu dari elektro. Kemudian saya senang aja untuk ngikut-ikut eh, kayak Google Developer Student, terus Digitalan Kominfo, ID Camp. Kapan lagi sih kita bisa belajar gratis gitu. Terus materinya juga detail kan. Nah, kemudian saya ikut komunitas juga itu banyak juga tuh kenalan-kenalan yang bisa lebih mendalami insight saya. Jadi kemudian pengalaman pengalaman apa ya? Bukan pengalaman kerja ya. Pengalaman saya itu saya dulu pernah magang di PTL Nusa sebagai sistem information apa ya? Ya bantu-bantu lah, tukang bantu-bantu. Kemudian mentor IoT di Indobot Academy, pernah jadi full stack IoT juga, dan kemudian dipasrahkan untuk menjadi founder dari PT Otomasi Cerdas Nusantara. Next, nah langsung ke materi saja. Jadi apa sih MQTT, apa sih REST API, apa sih Flutter, apa sih Node-RED? Saya gabungkan jadi satu aja biar nanti kita lebih enak ke prakteknya ya. Nah, jadi saya maaf sebelumnya ya, saya lihat ke atas terus karena emang yang saya share screen itu layar kedua. Layar keduanya ngadep ke atas. Nah, jadi kita kenalan dulu. MQTT itu dia itu sebuah protokol atau machine to machine untuk komunikasi. Ya dia bisa eh, apa ya? Ada berapa QoS. Kalau misalnya mau mendalami lagi nanti bisa lihat lagi di internet ya, banyak referensinya. Nah, jadi protokol ini MQTT ini metodenya itu publish dan subscribe. Beda dengan yang kita kenal dengan HTTP atau kita biasa browsing di internet itu. Kalau HTTP kan dia kita nge-request langsung oleh server direspons. Nah, nanti kita itu akan bahas di REST API. Nah, kemudian kalau MQTT ini ada, kalau nggak salah ada 3 QoS, QoS 0, 1, dan 2. Kalau QoS 0 itu kita ngirim saja tanpa ada konfirmasi. Kalau yang QoS 1 itu kita ngirim harus sampai kalau nggak salah. Nah, nanti ada balasan, terus yang QoS 2 itu harus sampai benar-benar pesannya tersampaikan. Jadi nanti ada feedback dan dia akan ngirimkan lagi kalau misalnya pesannya tidak sampai. Kemudian yang kedua ada REST API. REST API itu arsitektur ya. Nah, untuk mengelola komunikasi pada jaringan yang kompleks. Jadi istilahnya kita itu kan kalau di HTTP kan ada request, ada response. Nah, REST API itu menghandle semuanya. Jadi kita nge-request, nanti si server menyediakan menu ya. Nah, nanti menunya itu istilahnya nanti ada kita mau nambah atau mau delete atau mau mengubah data, itu server kan sudah menyediakan linknya. Kalau mau ngubah pakai link ini, kalau mau nambah pakai link ini. Nah, kemudian nanti kita akan mendapatkan respons dari server berupa status code dan isi pesannya. Nanti kita akan lihat juga bagaimana REST API bekerja di Node-RED. Kemudian Node-RED. Nah, kalau ini Node-RED ini platform ya. Jadi platform itu yang berbasis browser. Jadi jenis tampilan website ya. Kalau misalnya di sini ada anak IT, kita biasanya kan install Node.js atau install apa ya di server ya.
mungkin servernya pakai PHP ataupun pakai apa biasanya Laravel dan lain sebagainya. Kalau Node-RED ini dia jadi ada tampilannya, dia ada editor browsernya, jadi lebih enak kayak apa ya, kita anak kecil tuh ngelihat kayak puzzle gitu kan seneng tuh. Oke, jadi dia nanti menghubungkan flow satu dan flow lain yang akan kita lihat nanti di apa langsung di browser saya. Nah, kemudian untuk Flutter ini, nah kalau ini code base, jadi lebih khususnya ke front end, dia bisa Flutter ini dia bisa multi platform. Jadi semisal kita mau develop di apa PC, desktop base atau web base ataupun smartphone, sekarang sudah support jam tangan juga atau tablet, itu kita bisa pakai satu code base aja, kita atur semisal jam tangan itu berapa pikselnya, terus kita atur semisal kalau misalnya pikselnya selebar HP, dia bakalan ngikutin HP, jadi lebih apa ya, lebih enak dipakainya. Kalau saya cenderung biasanya pakai Flutter, kalau yang lainnya masih belum mendalami. Kemudian yang akan kita bahas malam ini, arsitekturnya insya Allah seperti ini. Jadi KM ini punya broker untuk MQTT. Jadi MQTT itu memerlukan broker untuk komunikasi datanya. Mungkin saya di sini nggak bicara teoritis banget gitu. Jadi istilahnya langsung kita ke praktiknya aja nanti. Nah, kemudian nanti kan ad user kita pakai apa namanya? Pakai Flutter untuk desain kecil, apa desain abal-abal, apa desain biasa lah, istilahnya buat nampilin data aja gitu ya. Nah, nanti servernya kita pakai Node-RED, database-nya pakai ya database di tempat saya, terus RDBMS-nya kita pakai MySQL. Nah, kemudian nanti ada perangkat atau device yang akan mengirimkan data ke Node-RED melalui broker ini. Nah, untuk lebih jelasnya seperti ini. Nah, ini data yang kita kirimkan ya nanti ya. Kurang lebih ini saya ngambil dari internet ini. Bukan seperti ini sebenarnya datanya. Nanti ada UID, ada data tegangan arus kan, karena memang saya basicnya elektro ya, dan saya di sini menduplikasi format data MQTT yang alat kemarin ya. Jadi dari format data MQTT yang dikeluarkan oleh Powermeter kemarin, saya coba clone di ESP ini dan saya coba kirimkan lewat MQTT. Jadi nanti kita pakai front end-nya Flutter, back end-nya Node-RED, DBMS-nya ini pakai MySQL, kemudian debugging tools-nya kita pakai MQTT Explorer dan Postman. Nah, kenapa nggak Postman aja, Mas? Sebenarnya Postman ini juga bisa MQTT ya, cuman lebih enak nanti tampilannya di MQTT Explorer. Nah, itu kurang lebih. Jadi slide saya cuman segini, langsung aja kita coba ke Arduino untuk device-nya ya, penjelasan sedikit lah. Atau Node-RED langsung ya, Node-RED langsung aja dulu ya. Jadi kita langsung ke Node-RED-nya dulu. Nah, kurang lebih Node-RED seperti ini ya. Jadi ada nodes ya, ada nodes ini, ada in, ada out. Kalau in itu dia ini apa? Yang link yang kotak kecil ini di kanan. Nah, kalau out itu dia kotak kecil ini di kiri. Nanti kalau untuk penjelasan lebih lengkapnya bisa di websitenya Node-RED sendiri ya. Wah, Mas boleh share PPT-nya. PPT cuma sedikit. Nggak mau di-share apanya. Hah? Nggak ada. Tadi belum terlihat tuh. Halo, cek. Halo. Oh, kelihatan. PPT yang mana? Di PDF kan maksud. Oh ya, nanti saya coba share kalau misalnya memang butuh. Cuman nggak nggak lengkap. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya. Jadi karena emang ini mini workshop, saya bilang mini workshop, soalnya langsung saya coba perlihatkan ya bagaimana cara Node-RED, Flutter ataupun REST API bekerja. Nah, makanya saya
saya bikin PPT itu sedikit. Soalnya waktunya terbatas juga sampai jam 9. Nah, nanti ini gimana nih? Maksudnya share gimana tuh? Oke. Oke, saya lanjut saja nggih. Nanti kalau ada pertanyaan langsung via chat atau apa namanya? Atau mau raise hand open mic juga boleh. Ini nggak bisa ini ngecilinnya gimana, Mas? Nggak bisa dikecilin. Oh, ini nih. Oke, kurang lebih seperti itu. Jadi nanti MQTT-nya kita ambil dari sini. Nah, nanti ada function dia untuk parsing data ya. Parsing data itu untuk mengolah data supaya kita bisa ngelompokin datanya agar kita bisa melihat ataupun mengirimkan ke database. Kurang lebih seperti itu. Nah, sebelum apa ya? Sebelum masuk ke sini, mungkin sini saya anggap semuanya sudah mengerti MQTT. Jadi kurang lebih kalau untuk debugnya seperti ini, saya ilustrasikan dulu ya. Nah, ini data yang saya kirimkan dari MQTT. Jadi di sini saya pakai broker via apa? Pakai broker dari komunitas Modbus Indonesia yang saya akses. Nah, kemudian format datanya ada UID, ada RTC, ada relay state itu istilahnya untuk nyala matikan lampu ya, istilah gitu. Nah, kemudian ada data meternya, ada tegangan, arus, daya, frekuensi, power factor, energi, terus kemudian energi 7 hari ke belakang. Nah, kurang lebih ini. Nah, kalau saya buka internet aja langsung biar enak ya. MQTT. Nah, ini. Jadi by internet aja kita belajarnya. Nah, kalau MQTT ini, ada klien, ada broker, ada klien lagi. Jadi ada yang nge-publish, ada yang nge-subscribe. Nah, dia nge-publish, misalnya publish, kalau di MQTT itu ada topik, ada pilotnya. Nah, topiknya apa? Semisal yang di-subscribe ini topiknya sama yang dipublish, maka klien yang kanan ini akan menerima data yang sama. Contohnya seperti ini ya. Nah, di sini saya punya data ini, raw datanya ini, pilotnya ini, terus kemudian topiknya SP32 output. Nah, kemudian di node-RED ini juga saya setting di sini MQTT-nya dengan topik power meter. Nah, power meter, setelah itu kalau ini kan servernya, nah berarti topiknya kita ganti ke power meter biar dia bisa masuk ke sini. Nah, kemudian untuk melihat datanya kita bisa tambahkan debug sini ya. Apakah datanya bisa masuk atau tidak, kita tambahkan debug di sini. Aduh, kebanyakan ini. Kita deploy dulu ya. Kita deploy, kita lihat debugnya. Nah, kalau di MQTT apa ini, Explorer ini, misal kita mau ngirim data, kita tinggal publish. Nah, ini kita dapat data tadi, UID, RTC, relay, metadata, energi, history. Nah, ya. Kurang lebih seperti ini yang kita dapatkan datanya yang dikirim dari MQTT Explorer yang kita pakai tadi. Udah cetak ini. Coding SP32-nya nanti terakhir kita coba jelaskan dulu aja deh. Nah, kemudian setelah itu ini kan sudah berhasil kirim data. Nah, yang kita mau ambil kan cuma beberapa data doang. Misalnya di sini saya mau ngambil untuk view-nya untuk tegangan, arus, daya, frekuensi, PF dan energi. Jadi istilahnya kita harus memparsing dulu datanya. Nah, kita harus dapatkan data tegangan, arus, daya, frekuensi, power factor dan energi. Nah, ini kita harus parsing dulu, kita kasih function di sini. Nah, kita jelaskan kalau yang kita ambil itu cuman metadata di sini kan. Dia kan bentuknya dia JSON, objek JSON. Jadi kita tinggal pakai aja pilotnya message.pilot.metadata. Karena pilot ini satu objek banyak ini namanya pilot.
Nah, kemudian yang mau kita ambil kan cuma metadata. Nah, metadata di sini. Nah, dalam metadata itu ada data tegangan, current, dan yang lain-lain. Nah, kemudian kalau real estate nanti diabaikan dulu ya, karena kita nggak pakai itu dulu. Yang kita fokus ke monitoringnya ya, atau data loggingnya. Kemudian kita, kenapa kok ada insert tuh Mas gitu? Nah, karena yang data yang kita dapatkan itu mau kita simpan. Jadi istilahnya tadinya mau saya tambahkan judulnya data logging ya, tapi kepanjangan. Jadi ya langsung saja data logging itu sebagai tambahan. Nah, kita karena insert to itu adalah query ke MySQL untuk menambahkan data. Jadi yang tambahkan apa aja sih? UID, relay, tegangan, kondisi arus, daya, dan yang lain-lain. Nah, dengan nilai tadi UID-nya berapa, state relay-nya gimana, terus data tegangannya kan ini nih, karena tadi kan objek, jadi kan dia tinggal data masuk dot tegangan. Nah, sedangkan di dalam tegangan ini ada dua data, yaitu data array ya, data array nilai sama data array satuan, istilahnya gitu. Nah, untuk yang mau kita save ini hanya data nilai apa? Hanya data nilai nilainya saja Mas gitu ya. Berarti kita ambil di array 1, array 0 saja. Nah, kemudian kita save juga current atau arusnya, power, dan lain sebagainya sama semua ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian ini sebenarnya nggak dikasih nggak masalah karena ini cuman saya buat debug aja. Nah, kemudian kita return itu istilah kita balikan nilainya. Jadi message MSG bukan apa ya, bukan micin ya, MSG ya, bukan micin di sini. Di sini MSG itu message. Nah, jadi dalam message ini ada namanya topik, ada namanya pilot. Nah, untuk topik sendiri ini istilahnya judulnya kayak tadi kayak MQTT kan ada topik, ada pilotnya. Kalau topik itu istilah judulnya, pilot itu datanya. Jadi di sini saya mau ngedebug juga data masuk untuk kita lihat apakah datanya benar-benar kita bisa ambil apa enggak. Nah, kemudian nih akan ada sudah saya tambahkan debug ya. Coba kita lihat di sini datanya ada apa. Kita deploy dulu. Oke, kita deploy. Ini kita hapus dulu ya. Nah, kemudian kita hapus, kita masukkan lagi datanya. Kita publish. Nah, kan beda kan sama data tadi. Nah, data objeknya cuman ada voltage, current, nggak ada UID-nya kan. Jadi cuman data nilainya saja. Jadi yang kita ambil ini untuk kemudian diolah ke dalam function-function ini. Nah, ini untuk UI-nya, nanti untuk tampilannya. Ada dua ya. Ada apa? Ada beberapa fungsi yang nanti kita akan coba. Kemudian kita langsung masuk ke data logging dulu aja ya, karena udah mau mepet juga waktunya. Data logging. Nah, di sini saya pakai namanya MySQL. Nah, database ini kita harus deklarasikan dulu database-nya apa. Kemudian nama database-nya nanti kita buat apa? Istilahnya inisialisasi awal, hostnya berapa, karena saya pakai local host, jadi 127 ini portnya, apa namanya, IP-nya 127 bla bla bla, terus portnya 3306, user, kalau ada password, kalian kasih password nggak masalah, terus database namanya, nanti kita lihat aja langsung di database saya. Kemudian setelah sudah dideklarasikan, nanti dia akan tombol OK. Kalau misalnya dia sudah terkoneksi. Tapi kalau misalnya kita ada satu salah di sini, nanti dia bakalan warning ya. Tuh, error, bad database error. Nah, ini bisa kita logging juga. Caranya gimana? Caranya kita kasih handle error untuk semua nodes yang error. Nanti kita kasih ke function. Nah, baru nanti saya debug. Jadi keluarnya cuma error gini. Tapi kalau misalnya kalian langsung dari handle error ke sini, nah, langsung dari handle error ke apa? Ke terakhir. Nah, ini bakalan banyak pesan masuknya. Mana ya? Push. Saya lupa. Oh, ini udah ini ya. Pokoknya kemarin saya kasusnya gitu. Nanti dia bakalan ke message awal juga bakalan dikeluarkan. Jadi di sini saya
hanya mengeluarkan pesan dari error.message. Kemudian ini saya normalkan lagi ya. Normalkan lagi. Dan oke, ini sudah normal. Harusnya dia oke. Oh, connected ya. Oke, connected. Nah, kemudian itu kan untuk ngirim datanya. Jadi kalau misalnya kita mau ngirim data ke database itu kita harus tahu query. Jadi query insert to, query where atau query apa sih namanya ya? Nah, saya nggak terlalu hafal. Jadi saya kalau mau buat kayak ginian biasanya saya nyontek dulu ke website Web3 Schools atau dan lain sebagainya banyak. Iya dari YouTube nanti juga bisa kok database untuk. Oke, bener. Nah, ini ada dari Pak Amir ya. Nanti database tabelnya harus dibuat dulu, bener. Bisa share ke notepad-nya. Oke, langsung saja ya. Oke, jadi di sini saya lupa ya mengingatkan karena emang eh, apa ya waktunya mepet. Jadi sebelum kita ke langkah ini, kita harus pastikan dari database-nya sudah diinstal, terus habis itu dari Node-RED sudah terinstall dengan baik, terus hal-hal yang menunjang dari server kita harus siapkan terlebih dahulu. Nah, seperti ini kan saya sudah menyiapkan apa namanya tabel yang kalau nggak salah, tabel yang bernama formatter, user dan user perangkat. Nah, ini nanti saya akan demokan di footernya. Nah, kalau yang di Node-RED saya lebih ke formatternya. Nah, jadi tadi yang saya bilang waktu, UID, tegangan arus dan lain sebagainya itu di sini. Nah, dari apa? Dari tabel itu, nah kalau caranya nambahin tabel kita bisa new, terus table name-nya apa, kita tambahkan berapa kolom. Nah, kolom itu dia itu masuknya ke sini kalau kolom. Bentar, kalau kolom itu waktu, UID, tegangan, arus, daya, frekuensi, dan lain sebagainya. Nah, kemudian data-data tadi itu kita kirim dari sini tadi, kan berhubungan ya. Nah, sudah itu dan Node-RED juga bisa memperlihatkan UI, jadi bisa bikin tampilan juga di Node-RED. Nah, kita bisa istilahnya nampilkan apa ya, gauge atau chart dan lain sebagainya. Contohnya seperti ini. Tampilan Node-RED-nya seperti ini. Jadi saya di sini karena bukan workshop, jadi saya cepatkan aja ya, langsung ke inti-intinya. Nah, ini saya udah buat datanya ya. Nah, ini karena belum ada data yang saya kirim, coba ini saya colokkan controller saya ya. Jadi saya di sini pakai microcontroller ESP ya. Ini yang saya coba eh, kirim datanya. Jadi data saya data random ya yang saya kirim. Nah, ini kalau misalnya tadi datanya sudah dimasukkan, dia bakal masuk seperti ini tampilannya tuh. Nah, ini tuh datanya dia kan lihat. Kalau yang lainnya nggak saya random, jadi datanya lurus terus. Tuh. Jadi ini yang saya random cuman di bagian tegangan saja. Jadi seperti ini nanti kalau misalnya eh, tampilannya ya kurang lebih kalau di Node-RED. Nah, semisal datanya masuk terus mas, nggak mau berhenti, kita bisa reset juga. Nah, kalau Node-RED ini dia semisal kita sudah nge-logging data nih, logging data di UI-nya. Nah, dia nggak akan bisa menghapus data itu semisal datanya nggak kita kosongkan dulu. Jadi di sini ada button untuk mengosongkan data di line chart-nya. Nah, kemudian saya akan memperlihatkan di Arduino-nya ya. Tadi kan di ini di MQTT Explorer-nya seperti itu ya. Nah, jadi untuk kita dapat mendapatkan data apa tadi? Mendapatkan data di MQTT Explorer seperti ini, format datanya seperti ini, UID, RTC dan sebagainya. Itu kita harus memformat datanya ke dalam bentuk mana ya? Oh, ini nih. Nah, kalau di apa kalau di Arduino itu ada namanya Arduino JSON. Jadi Arduino JSON ini
dia untuk memformat data yang kita buat itu ke dalam JSON object atau JSON array. Nah, yang bentuk datanya kayak tadi yang di MQTT Explorer. Nah, kemudian untuk Arduino saya jelaskan dulu ya. Di sini yang atas biasa saja, yang ini untuk koneksi ke internet. Kemudian ini untuk server, user dan passwordnya. Kemudian ini nggak dipakai ya, ini dikosongkan saja nggak masalah. Nah, lalu ada callback. Nah, ini untuk apa? Untuk mengkoneksikan ke server. Jadi servernya kan saya pakai custom ya. Jadi servernya saya masukkan ke server ke komunitas. Kalau misalnya mau pakai apa namanya, Mosquito juga bisa pakai lokal. Terus portnya berapa? Kita client.server. Nah, semisal kita mau, kalau ini setup WiFi sudah biasa ya. Jadi langsung saya lewatkan saja. Nah, callback di sini. Ada callback di sini fungsinya untuk ketika kita mengirimkan data, dia mensubscribe si SP-nya apa atau device-nya ini, perangkatnya ini mensubscribe data, dia akan ngapain sih? Nah, kalau di sini kan saya akan menampilkan pesannya. Setelah itu dari yang disubscribe kan topiknya kan SPD32 output. Nah, ini dia bakalan bisa menyalakan atau mematikan lampu. Ya, project awal lah istilahnya. Nah, kemudian untuk kita dapat terhubung dengan servernya, itu kita bisa pakai fungsi ini, client.connect. Kliennya namanya apa, ini ID-nya nanti untuk connect ke server, kemudian user dan passwordnya. Kalau misalnya ada password atau username. Nah, semisal nggak ada username atau password, kita bisa hapus saja di sini, nggak boleh. Cuman kalau ada user dan passwordnya, tetap harus pakai di sini. Kalau nggak bisa connect, nggak bakal bisa connect. Nah, kemudian ini kan tadi kan saya bilang kan tegangannya saya random dari angka 200 dan 250. Nah, dan saya kirimkan ke server. Nah, kalau untuk di Arduino sendiri, cara mengirimkannya seperti ini, kurang lebih. Jadi, data yang saya format ke JSON tadi kan sampai sini nih, sampai sini. Saya format JSON datanya, kemudian saya kirimkan data dengan cara client.publish ini. Nah, kenapa nggak pakai client.publish saja, Mas? Nah, kalau client.publish saja itu terbatas kalau nggak salah 200 karakter ya. Nah, kalau pakai fungsi client.beginPublish, dia bisa beberapa ratus karakter. Jadi ini istilahnya data banyak juga sih yang dikirimkan. Jadi memakai fungsi ini untuk mengirimkan data ke server. Nah, terus untuk apa prosesnya bagaimana sih, Mas, gitu. Ini saya hapus dulu ya biar kelihatan data masuknya. Mana sih? Delete dulu datanya. Delete, oke. Delete di formatter ya. Nanti ada data masuk karena servernya apa ya, HP admin ini harus apa? Harus di-refresh dulu. Semisal ada data masuk, maka kita bakalan refresh nih. Ini buat masuk ya. Ini sudah saya colokkan SP-nya. Nah, ini dia masuk datanya kan. Kemudian bakalan nambah datanya. Nah, kemudian nanti bisa kita lihat tadi ya di UI-nya tadi, UI-nya. Jadi dari UI berubah, ini kan dia berubah-berubah. Nah, kalau UI ini stream dia. Nah, kalau di sini dia harus di-refresh dulu baru bisa muncul data terbarunya. Nah, ini UID-nya dan lain sebagainya. Nah, kemudian kok dari tadi ada flow di sini tapi nggak dibahas. Nah, kalau ini untuk REST API-nya. Untuk REST API-nya. Jadi kita coba apa? Kita tambahkan REST HTTP, perangkat dan tambah perangkat. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, saya tunjukkan dulu di tampilan Android-nya. Mana kok nggak bisa? Pemaklum ini zoom berat tambah flutter berat terus Android emulator tambah berat lagi. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini nanti ya. Nah, ini nggak saya stream datanya, jadi ketika saya klik baru dia nge-refresh. Nah, ini kan tegangannya berubah.
Nah, dia berubah ketika saya klik saja. Jadi eh, dari HP itu ngambil data ke server MySQL. Ngambil data ke server, tampilkan di tampilan smartphone melalui REST API. Nah, untuk cara buat REST API-nya seperti apa? Jadi kalau di Node-RED ini ada fitur, nah ini HTTP in dan HTTP response atau ini HTTP request dan HTTP response. Nah, kalau HTTP request seperti yang kita buat, kita tinggal masukkan aja URL-nya apa, metodenya apa, get, post, put, delete atau dan sebagainya. Terus functionnya. Jadi function ini kita tambahkan untuk mengakses database. Istilahnya ini API-nya. Kalau REST API-nya kan seluruh satuan sistemnya ini. Nah, istilahnya API-nya itu yang kita buat, terus habis itu REST API-nya ini satu kumpulan ini dari response sampai request terjadi. Coba kita lihat chat lagi. Arduino Code bisa diganti dengan WalkV, bisa. WalkV juga bisa nanti kita. Kalau misalnya mau pakai WalkV juga bisa. Terus boleh minta data node-RED-nya tidak. Nanti coba di grup. Terus DB backup-nya juga biar mudah. Sekalian DB backup-nya juga biar mudah. Hah? Bisa server. Maksudnya flow JSON-nya kan. Oh iya, flow JSON-nya. Oh, flow JSON-nya node-RED. Nanti coba, semisal memang perlu nanti bisa ngechat atau bisa digabungkan dengan semuanya. Di IP public, jadi bisa diakses di mana saja. Bisa kita publish juga di IP public. Jadi eh, dari get ini, nah metodenya get kan. Get ini kan ada nanti kan kita ada pilot juga ya. Coba saya tampilkannya di Postman langsung ya. Nah, kalau untuk REST API-nya saya pakai Postman ya. Pakai Postman untuk ngedebuggingnya. Jadi di sini kan ada metodenya get, post, put, fetch, delete dan lain sebagainya. Nah, jadi eh, kita bisa ngambil data apa sih yang mau kita ambil. Nah, ini kan yang saya ambil ini di tes data ini tadi ya. Tes data, fungsinya kan kita harus masukin UID agar kita bisa masuk ke bisa kita akses database-nya. Jadi di Postman ini semisal mau, waduh ini harus besar ya. Nah, ini kita send, nanti dia bakalan keluar datanya. Semisal ID-nya nggak terdapat di situ, dia bakalan keluar error. Nah, kan nggak ada data kosong ya. Jadi ketika yang di query itu datanya nggak ada, dia bakalan ngambilin kosong, data kosong. Kemudian data logging sama aja ya. Data logging sama aja karena database-nya sama. Nah, kemudian kita bisa nambahkan di sini response code-nya apa. Semisal berhasil 200, misal gagal 404 dan lain sebagainya, kita bisa tambahkan juga untuk respon lainnya. Semisal kita butuh, karena ini saya demo, jadi nggak butuh respons, sementara belum butuh respons yang error. Nah, jadi misalnya kita ubah status code-nya di 404, kalau berhasil kok 404, bisa juga. Nah, nanti di Postman-nya dia bakalan keluar apa nih? 404 juga ini, not found tapi datanya ada. Kan gitu. Jadi kalau kita mau bikin REST API mau di Node.js, Node-RED, itu kita lihat juga yang kita hasilkan status code-nya benar atau salah. Kadang itu juga bikin bingung. Nah, kemudian ini untuk perangkatnya, untuk mengambil data perangkat, dan ini untuk menambah perangkat saya pakai metode post. Di sini saya belum pakai RESTful API ya, jadi pakai REST API biasa. Nah, kemudian untuk jadi yang kemarin-kemarin kan terlihat mudah ya, kalau ini terlihat susah. Jadi, nah ini yang perangkat yang saya bilang tadi, tampilannya seperti ini. Jadi ini datanya ada di sini juga, ada di user perangkat. Nah, ini si user ini, misalnya si user ini punya beberapa perangkat nih.
ada perangkat ID ini, ID ini. Nah, sebenarnya kalau untuk tampilan di tampilan final itu jangan sampai ditampilkan ID perangkat, yang ditampilkan misalnya nama perangkatnya, misalnya kita deklarasikan nama perangkatnya power meter berapa, itu juga bisa tampil di sini. Jadi nanti kita bisa nambah juga di sini kolomnya kita tambahkan nama perangkat misalnya. Nah, kemudian ketika kita tambah perangkatnya, nah ini saya ID perangkat nih. Lamanya. Oh, ID perangkatnya kita tulis ya, 23 dan lain sebagainya. Nah, submit ya. Nah, ini terjadi. Nah, ini REST API berfungsinya seperti ini. Jadi dari data yang kita requestnya kan ini kan post tambah data. Nah, dia akan masuk ke database seperti ini. Nah, beda dengan microcontroller tadi. Kalau microcontroller tadi sudah kita berikan akses untuk nambah data terus, maka dia bakalan nambah data terus. Ini jadi banyak datanya nih. Sampai real time sampai sekarang. Oke. Itu terus kemudian untuk di fluternya, karena ini udah mepet. Nah, filternya kurang lebih seperti ini. Jadi ada kalau ini kita lihatnya code ya. Kalau yang mungkin mau lebih mudah lagi kita bisa pakai Smartix dan lain sebagainya. Nah, kalau di Flutter itu base code. Jadi kita deklarasikan dulu kode awal, terus habis itu kode halaman selanjutnya. Jadi di sini saya pakai wrapper itu untuk bikin menu ini. Jadi ada menu home, ada menu device, ada menu profile. Ini saya bungkus dalam satu wrapper istilahnya gitu. Dalam satu apa? Dalam satu kantong. Nah, kemudian untuk nampilin datanya di mana sih, Mas? Kok bisa dapat data seperti itu? Nah, ada di sini. Nah, di sini juga dia bakalan ngambil data. Jadi di sini akan get request. Nah, ini ada URL-nya di HTTP, terus ke berapa, terus parametersnya tadi kan harus ada UID-nya untuk bisa dapat datanya. Di sini saya pakai static ID ya. Nah, kemudian nanti dia bakalan dapat respon apa. Nah, responnya itu kita ambil untuk menampilkan untuk bisa tampil di smartphone seperti ini. Itu kan kita nanti sudah dapat returnnya respon data itu dari mana tadi? Nah, di sini Future Builder. Nah, Future Builder ini dia akan nge-refresh ketika kita manggil kelasnya lagi gitu. Nah, ini dan untuk menampilkan datanya sendiri saya snapshot.data.jumlah. Snapshot ini dapatnya dari sini. Jadi data yang didapatkan dari request tadi dia bakalan jadi objek snapshot. Nah, snapshot itu dia tuh adalah istilahnya snapshot itu tangkap ya, kita nangkap data. Nangkap itu nggak cuma data doang, ada error, ada bla bla bla. Nah, yang kita tangkapkan data, snapshot.data. Terus kemudian kita tampilkan di sini. Jadi snapshot.data, terus format datanya tadi ada indeksnya, terus energi. Nah, kurang lebih itu kalau di Flutternya. Nah, apa lagi ya? Nah, ini tambah perangkat. Kenapa ada JSON? Karena yang dikirim dari Flutter tadi, yang dipost dari Flutter tadi itu formatnya JSON string. Jadi kita ubah ke JSON object. JSON string itu kayak gimana sih? JSON string itu kayak gini. JSON string itu istilahnya ada titik 2 di depannya. Tanda petik di depan sama di belakangnya. Ini namanya JSON string. Jadi data string ini kita rubah ke objek. Ke objek istilahnya nggak pakai petik 2. Nah, dengan cara menambahkan flow saja. Jadi kalau untuk noter ini mudahnya kita cuman drag and drop saja, terus setting di flow-nya. Nanti kita akan bisa
meneruskan data ke tujuan yang kita inginkan. Nah, ini kalau fungsinya ini kan sama aja ya, insert itu, semisal MySQL kan query-nya ada insert, ada select dan lain sebagainya. Itu kurang lebih. Jadi begitu rumit bukan? Nah, oh terus ini untuk dashboard ya. Jadi kalau untuk dashboard dan lain sebagainya, kita itu harus menambahkan library istilahnya. Cara menambahkan library di Node-RED itu kita ke garis 3, manage palette, terus kita install aja. Nah, kalau mau menambahkan dashboard tinggal tulis dashboard. Semisal mau menambahkan fungsi yang lain, kita tinggal nulis di install. Terus kemudian semisal kita punya device Modbus juga kita tambahkan juga manage pellets, terus tambahkan flow-nya Modbus, kita tambahkan saja, ini sudah dapat Modbus. Jadi kita bisa nampilkan data Modbus juga, terus kita bisa share MQTT, atau kita bisa publish MQTT dari sini. Jadi istilahnya kita bisa bikin back-end dari hanya menggunakan flow-flow saja. Seperti itu kurang lebih. Ada pertanyaan nggak sih? Kalau REST API running sebagai app iPhone bisa apa? Maksudnya gimana tuh? App iPhone. Kalau apps iPhone kan kita tinggal develop pakai Xcode aja. Misalnya pakai Flutter, pakai Xcode, terus kita akses aja REST API. REST API itu nggak apa? Nggak melulu device-nya ya. Jadi REST API itu settingan di servernya. Dari mikrokontrolernya Pak, apakah ID perangkat harus dideklarasi? Nah, kalau ini itu sesuai keinginan kita, mau kita bikin deklarasi dulu atau kita mau jadikan dia apa tanpa UID, ini terserah kita. Tapi semisal nggak ada UID, nah kalau misal kita nggak usah pakai UID, nanti di servernya kita develop juga nggak usah pakai UID gitu. Jadi kalau misalnya di sana nggak pakai UID, di sini bakalan error. Semisal nggak ada data UID-nya. Sesuai settingan kita lah istilahnya. Boleh share code Flutter-nya, Mas. Dan nanti kalau ada kebutuhan, kalau ada kebutuhan coba sih share apa bedanya API, REST API, RESTful API. Oke, kalau REST API itu kita bikin sistem dari dia request sampai response. Nah, kalau API kita bikin hanya di function ini. Nah, ini sampai dia bisa nge-select dari nge-query dari database. Nge-query bukan nge-select. Kalau nge-select cuma satu, kalau nge-query kita bisa select dan insert into dan yang sebagainya. Terus kemudian RESTful API bedanya di sini. Kalau RESTful API itu jadi kita deklarasikan data misalnya data perangkat. Nah, itu kalau REST API itu misalnya kita data perangkat tambah, kita ini pakai struktur REST API atau data perangkat kurang. Nah, sedangkan kalau kita pakai RESTful, dia itu kita memaksimalkan respons metode yang ada di sini. Misalnya kalau tambah kita pakai post, kalau get, kalau misalnya kita ngambil data kita pakai get, misalnya mau update data kita pakai put, ngedelete data kita pakai delete, itu udah masuk RESTful kalau dari penjelasan bukan saya sih, saya juga berguru dari orang lain. Jadi kurang lebih itu, apakah ada pertanyaan lagi? Udah jam 9 lebih. Kalau misalnya sebenarnya ini masih kurang detail sih saya buatnya. Cuman karena memang waktunya terbatas, jadi mungkin hanya seperti ini saya jelaskannya. Jadi pengen juga di PPT itu tambah pengertian REST API apa, terus gambarannya ilustrasi gimana. Cuman saya lihat waktu mepet, wah kayaknya nggak bisa nih jelasin banyak-banyak, ya udah langsung aja saya jelaskan dari penerapannya ya. Apakah ada pertanyaan? Nah, terus kalau mau nambah widget tadi kan kita tambah manage palette dashboard dulu, baru kita tambahkan kita atur grupnya, terus kita atur dashboardnya. Nanti kita bisa
bisa nyeting di sini. Mana ya? Nah, ini dashboardnya nanti yang ditampilkan apa? Tegangan, arus, daya. Nah, ini ngelinknya ke sini. Jadi, semisal kita mau nambah widget lain, jadi tinggal tambahkan aja. Misalnya nambahkan Google, mana Google? Tambahkan aja di sini. Terus dia bakal nampilkan data apa. Nah, itu bisa kita tambahkan function baru. Kurang lebih itu. API ini menjabat. Nah ini kurang lebih apa? Kurang lebih penjelasan seperti ini, menjembatani platform-platform yang integrate. Jadi ya ini untuk jembatannya lah istilahnya. Kita kita bisa apa? Ya kalau kalau saya salah pengertian juga mohon dimaafkan ya. Nah itu kalau untuk Node-RED ya kurang lebih. Ada ada tambahan? Ada tambahan. Ada ini pertanyaan? Dari Node-RED tadi udah ya. Nah, kalau untuk instalasinya banyak di internet nanti kalau mau nyari. Ya, kurang lebih itu bisa dilihat Pak Adi menggunakan API lebih secure. Jadi yang kita munculkan itu hanya apa yang kita taruh di menu kita gitu. Setelahnya misalnya contohnya kalau API itu gini. Misal kita open weather. Kalau API itu gini. Kita bisa misal kita punya platform nih. eh, Platform atau gini, kita lihat berkata dengan platform Traveloka. Kalau Traveloka kan dia nggak mungkin dia punya maskapai sendiri kan. Jadi dia harus ngambil data dari maskapai Garuda, terus habis itu Lion Air. Nah itu melalui API ini. Jadi API itu istilahnya dia biar bisa dapat data-data tersebut. Nah ini kita mau pakai data sekarang, data data apa cuaca sekarang, terus data forecasting forecasting untuk 4 hari ke depan dan lain sebagainya. Nah ini ada dokumennya juga di sini. Biasanya kalau API itu didokumentasikan oleh pemiliknya biar orang bisa ngakses gitu. Nah ada yang berbayar, ada yang gratis. Seperti ini kan gratis open open data. Ini kan dia requestnya apa, terus dia parameternya apa gitu. Kalau ada setelah tanda tanya, biasanya dia dideklarasikan sebagai parameter. Jadi kayak UID tadi, UID itu dideklarasikan sebagai parameter yang khusus untuk kita bisa mengakses datanya. Ini kan udah ada keterangannya, kita bisa baca kembali. Nanti cepat protokol komunikasi aja. MQTT bisa, Modbus bisa, HTTP bisa, WebSocket bisa. Insya Allah lengkap sih kalau saya lihat. Kalau saya lihat juga lengkap sih, kayak Node.js. Gimana? Ada pertanyaan lagi? Ini kalau memang butuh untuk apa? Untuk note rate-nya atau lain sebagainya bisa. Kalau videonya nanti di YouTube ada juga kok dari komunitas. Gimana Pak Saifuddin masih ada nggak? Cek cek. Apa ada pertanyaan lagi? Cek cek. Kalau di note rate ini kalau misalnya kita mau debugging kita harus pakai ini dulu. Nah biar apa yang mau didebug misalnya pilot apa misalnya voltage juga bisa di sini di datanya. Apa itu ya apa lelet ya ini koneksiku.
Apa ada pertanyaan? Mungkin itu dari saya. Saya cuman apa ini kurang lebih ini sudah menggambarkan semua ini ya. Jadi dari device-nya kita pakai perangkat ESP istilahnya. Kita MQTT tadi kan ke ini, ke server dulu, broker. Dari broker kita akses Node-RED, terus dari Node-RED nge-query ke database untuk eh, bisa terhubung dan dari tampilan front end-nya bisa kita ngambil ke back-end Node-RED melalui REST API. Nah, itu Pak Hatmoko juga menjelaskan. Nah, kurang lebih itu. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Eh, Semoga ilmunya bermanfaat. Kalau misalnya ingin menambah koneksi juga bisa ke nomor saya atau kita bisa ketemu di event-event komunitas Modbus Indonesia. Ya, sama-sama Mas. Terima kasih juga atas Oke, pemaparannya Mas. saya stop share ya, Pak. Sudah tidak ada pertanyaan, Gi. Gimana? Sudah tidak ada pertanyaan? Mas, mungkin bisa lebih jelaskan Mas soal API tersebut, fungsinya untuk apa, jenis-jenis API Oke. mungkin. Karena saya kan bukan dari bidang IT gitu ya, jadi mungkin mau bertanya juga bingung ini, mau bertanya apa gitu. Oh, oke. Dalam pertimbangan saya kemarin tuh bikin materi itu apa namanya? Biar biar semuanya tersampaikan tapi eh, waktunya mepet. Nah, jadi API ini fungsinya tuh untuk tadi di chat-chat kan sudah dijelaskan juga untuk mengintegrasikan ya, mengkoneksikan, eh, mengkomunikasikan antara eh, satu antara satu platform dengan platform lain. Semisal kayak tadi contohnya kan kayak Traveloka ya. Traveloka itu sebentar saya buat tanpa aja kalau gitu ya. Semisal di sini ada Traveloka, lain sih. Misalnya kotak ya, square. Nah, semisal di sini ada Traveloka, misalnya di sini ada Traveloka, kan nggak mungkin kan dia harus punya maskapai dulu buat dia bisa dapat uh, data flight setiap maskapai pesawat. Yang pasti kan uh, dan setiap maskapai ini kan juga pasti punya platformnya masing-masing dong. Nah, jadi dari Traveloka ini dia ngambil data dari tiap-tiap maskapai melalui REST API. Biasanya maskapai-maskapai tertentu juga menyediakan menu atau API tersebut. Jadi istilah kalau di restoran ini gini, kalau di restoran kita mesen terus kita mendapatkan menu sesuai yang kita pesan ya. Nah, kemudian menunya itu bisa kita anggap API-nya. Kemudian REST API itu eh, berjalannya seperti ini. Jadi ketika kan kita kan memesan menu dari API itu, kita memesan menu ayam bakar, terus habis itu kan dikirim waitersnya ke bagian cooking. Nah dari cooking kan dimasakkan sesuai pesanan kita. Nah kemudian kita bakal mendapatkan ayam bakar tersebut. Nah di situ REST API jadinya. Gambarannya ini deh. Banyak kayaknya di internet juga. Nah ini. Nah, jadi seperti yang saya bilang tadi, ada klien, ada server. Nah, kita memesan menu, jadi di sini ada menunya, ada menu get surface, post surface 123, delete bla bla bla. Ini menunya. Nah, kita memesan menu ke server berupa ini, apa, surface dan sebagainya. Nah, nanti yang sampai query ke server. Nah, kemudian dari server bakalan mengembalikan data. Nah, ini REST API seperti ini. Kalau API hanya di bagian
di bagian ini aja servernya ini sampai query. Itu ada pertanyaan tuh Kak di kolom chat. Protokol Morse code. Kenapa? Ya, Halo Mas, ya. itu ada pertanyaan tuh. Kenapa REST API selalu berkaitan dengan HTTP? Oh, kenapa? REST API. Kenapa REST API selalu berkaitan dengan HTTP? Nah, itu saya masih belum terlalu paham di situ. Soalnya biasanya orang manggil REST API itu, nah saya belum terlalu paham kalau di bagian ini, REST API sama HTTP. Tapi kalau saya semaman saya itu eh, orang manggil REST API itu ya nggak tahu ding, biasanya hubungannya sama HTTP. Mungkin ada yang lebih paham protokol Modbus-nya kok nggak terlihat malah dominan MQTT. Nah, karena saya workshop sebelumnya kan sudah jelaskan tentang protokol Modbus juga tuh. Jadi kita bisa pakai Node-RED, kita bisa pakai protokol Modbus. Nah, di sini kalau misalnya kita mau pakai protokol Modbus, semisal Node-RED ini sebagai server. Nah, ini kan kalau Modbus juga ada server, ada client juga. Nah, sebagai apa ya? Oh, ini master dan slave. Semisal Node-RED ini sebagai master. Nah, ini kita juga bisa tinggal tambahkan aja. ID-nya berapa, function code-nya berapa, pakai apa, terus address-nya berapa, quantity, pull rate, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita sudah setting di sini, nah terus kita makanya Modbus TCP atau Modbus RTU. Kalau RTU kita pakai serial, kalau TCP IP kita pakai TCP IP. Nah, terus kita tinggal hubungkan aja ke function. Nah, semisal datanya sudah dapat, mau kita apakan? Kita function, terus kita bisa ngolah pakai flow-flow yang lain. Pokoknya kalau setahu saya kalau namanya REST dan REST API itu dia lebih ke integrasi. Gimana Pak? Ada pertanyaan lagi? Itu juga dijelaskan sama Pak Moko melalui Oke. kolom chat dan Pak Andi juga jelasin dikit seperti. Mungkin teman-teman juga bisa baca tuh di kolom chat. Mungkin ada yang mau tanya lagi, tuh silahkan aja. Mas, berarti menggunakan REST API maupun API itu, Ya, silakan Mas eh, Heru. ya, saya izin bertanya ya. Oke. Suaranya Berarti dikerasin sedikit Mas Heru. em, baik sebentar ya. Em, Halo Mas, sudah kedengaran? Oke. Kedengaran Pak? Halo, Iya, halo, halo. Eh, halo Mas, sudah Oke. kedengaran? Sudah. Oh sudah, oh iya. Jadi saya ingin bertanya perihal REST API dan ya mengenai itulah. Maksudnya ketika kita menggunakan ini dia ada seperti subscribe tidak tahu, maksudnya ada batasan gitu. Misalnya jika kita pakai fitur gratis maka bisa pakai cuma segini, kalau bayar segini, atau sebenarnya ini open source gitu ya atau gimana gitu. Oh, kalau API tergantung penyedianya, Pak. Jadi ada yang dia memang beberapa open, ada yang berbayar gitu misalnya. Ada yang memang dia full open, ada dia memang full berbayar gitu juga bisa. Tergantung kita yang menyediakannya. Misalnya kita bikin setting servernya, kita mau bikin API itu berbayar atau sistem seperti apa juga bisa, Pak. Hmm, Tetapi yang sekarang digunakan itu berarti open ya Mas ya? Nggak open tadi yang Weather API itu open Pak. Cuman semisal kayak perbankan kan juga seperti itu Pak. Kalau perbankan itu semisal kita eh, ngambil duit dari BRI tapi ATM-nya BCA misalnya. Nah itu kan ada biaya admin juga, itu juga salah satu penerapannya seperti itu Pak. Oh, Oke, oke oke. Terima kasih Mas penjelasannya. Oke, sama-sama Pak.
info falas itu kurang lebih ada info falas kalau di perbankan. Nah, itu kalau kita pakai Node-RED. Kalau memakai Node.js ataupun lain sebagainya kan dia biasanya basisnya code juga ya. Node.js, PHP atau apa ya? Atau Ada Laravel. lagi Mas Chris? Sudah, Pak. Mungkin itu dari saya. Terima kasih banyak sebelumnya. Saya mohon maaf kalau ada salahnya. Saya kembalikan kepada Pak Saifuddin. Halo? Ini materi cukup atau udah? Sudah, Pak? Atau ada yang mau ditanya lagi? Sudah, Pak. Nggak ada yang tanya lagi? Kalau tidak ada yang bertanya lagi, Oke. Saya kembalikan kepada Pak Saifuddin. aja, jadi udah nanti bisa lihat. Putus jaringannya. Iya, Halo, sepertinya sorry, putus. sorry, tadi jaringan saya lepas. Jadi kita bisa open cam untuk mungkin bisa di screenshot ya buat absen atau apa gitu. Mas Krisna mungkin nanti bisa bantu screenshot karena saya pakai HP. Open cam, teman-teman yang mau open cam silahkan diperbolehkan biar kita sama-sama mengenal gitu ya. Oke, screenshot 1, 2, 3. Oh, masih ada satu sesi lagi ya? Oke, sorry. Tadi, oke, untuk sesi selanjutnya ini akan dilanjutkan oleh sponsor GS. Sorry, salah komunikasi. Oke, kita persilahkan kepada Smart VGS untuk presentasi seperti itu. Masih ada lagi ya, sorry. Sorry Mas, Iya, awan, Pak. jaringan saya putus soalnya tadi. Lagi di Nggak apa-apa, kereta. Pak. Yang penting hubungan sama itu nggak putus, Pak ya. Siap. Oke, cek 1, 2, 3. Kayaknya suara lancar ya. Jadi habis materi menarik dari Mas Kresna, aku akan show juga aplikasi yang nggak kalah menarik, versi industrial. Kebetulan Smart IGS jadi sponsor di event Silanas. Nanti akan open booth juga. Di Silanas akan hadir. Kita akan ada semacam demo kit dan akan show juga contoh dashboardnya. Nanti yang datang ke Silanas boleh datang ke booth kita. Terus next aku akan ini masih di disable ya sama host ya untuk share screen. Ini next aku mau share sedikit terkait sama IGS karena udah malam juga dan ada 15 menit waktunya. Jadi aku akan share sedikit terkait Smart IGS itu apa. Ini masih di disable untuk host dari host. Belum, Pak ya? Ya, belum. Masih host disable partisipan screen sharing. Kalau nggak ada sih. Oh, ini nih. Nah, sudah, Pak. Coba share.
Masih disable sih ya. Pas disable participant sharing. Saya jadikan kokos saja kalau gitu, Pak. Oh, boleh. Oke. Sudah. Ya, udah bisa. Sip. Thank you, Mas Kresna. Oke. Mana share screen. Oke. Ya, apa udah muncul? Kalau udah muncul, ya alhamdulillah berarti sinyalnya aman. Aku akan share sedikit tentang aplikasi ini. Jadi Smart IGS itu dia aplikasi apa namanya, SCADA dan industrial IoT. Jadi kalau Node-RED bisa dipakai untuk IoT dan juga mungkin masih bisa untuk industrial, dan untuk Smart IGS ini lebih ke grade industrial, tapi bukan berarti nggak bisa dipakai untuk bukan industrial. Soalnya di rumah aku coba nerapin untuk smart home. Jadi karena aku local rep dan bisa coba untuk konektivitas smart device di rumah. Jadi aku pakai aplikasi ini untuk nyoba sementara. Dan jadi apa itu Smart IGS? Kebetulan aku rep sama Maulana sebagai lokal representasi dari Smart IGS. Yaitu sebuah aplikasi atau software internasional base di Dubai. Jadi aku sebagai lokal repnya yang hari ini akan sharing terkait Smart IGS. Dan apa sih itu Smart IGS? Jadi Smart IGS itu adalah SCADA dan industrial IoT platform, di mana SCADA software ini tuh mudah dan fleksibel digunakan. Jadi kenapa dikatakan mudah dan fleksibel? Yang pertama, itu dia itu no code, jadi nggak perlu ngoding, nggak perlu scripting, kita bisa say goodbye untuk kompleks programming. Dengan no code Smart IGS kita bisa ngerjain project tanpa ngoding dan tanpa script. Jadi di Smart IGS ini mirip kayak Node-RED, udah ada library widget, cuman kita nggak perlu install lagi, udah ikut di dalamnya, ada banyak library widget yang bisa dipakai buat analog, buat discrete, buat grafik dan semacamnya. Jadi tinggal drag and drop dan plug and play. Dan Smart IGS ini bisa dipelajari dengan cepat karena nggak perlu pengalaman apapun dengan coding, nggak perlu pengalaman dengan JavaScript atau Java atau semacamnya. Dan hal ini membantu dalam mempercepat penyelesaian proyek. Jadi ada yang bilang kan time is money. Jadi ketika efisiensi waktu terjadi, maka hemat cost itu bisa terjadi juga. Yang kedua, dia web based, kita bisa nikmati akses online atau mungkin lokal jika misalnya mau privacy atau mungkin menjaga sekuritas data dari perusahaan. Jadi bisa online, bisa juga lokal dari lokasi manapun dan perangkat apapun. Smart IGS dapat dibuka dengan browser umum seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, atau mungkin yang di HP, mungkin Safari juga bisa untuk akses ini. Dan jadi kita bisa mantau atau mengelola sistem kontrol industri dimanapun. Yang ketiga, ini menarik, yang membedakan sama SCADA lainnya atau industrial IoT platform lainnya, unlimited users dan workstation. Jadi nggak ada batasan untuk jumlah users dan workstation. Ini berarti kita bebas menggunakan Smart IGS tanpa khawatir batasan jumlah user dan workstation. Nah, berikutnya, ini ada beberapa kata kunci. Yang pertama ada unlimited user and workstation. Jadi ya kayak tadi gue bilang, dia unlimited user dan workstation, jadi nggak ada batasan untuk user dan workstation. Jadi bisa buat user sebanyak-banyaknya, bisa untuk workstation sebanyak-banyaknya. Dan yang kedua, nggak ada lisensi untuk development. Mungkin yang pernah pakai SCADA mungkin tahu ada di mana lisensi runtime, lisensi development, mungkin lisensi user juga. Di Smart IGS nggak ada itu, nggak butuh lisensi development, jadi cuma butuh satu license saja untuk penerapannya. Yang kedua, flexible license pricing based on protocol. Jadi license itu tergantung protokol gitu. Bisa untuk Modbus, di Smart IGS itu menggunakan jumlah device connection. Bisa ada 2 PLC, berarti dihitungnya 2 device. Kalau misalnya untuk MQTT atau OPC UA, masih pakai tradisional ya skenario, hitungnya per tag dan semacamnya. Terus yang berikutnya, low cost of learning, karena nggak perlu pengalaman untuk programming, atau mungkin bahkan pengalaman SCADA nggak perlu, karena tinggal drag and drop, dan Smart IGS menyediakan training level 1 sampai level 3 secara gratis. Karena saat ini Smart IGS sedang growth di Indonesia dan sedang mencari lokal partner atau mungkin mencari engineer yang mau menggunakan ini, kita bisa provide training level 1 sampai level 3 secara gratis. Yang berikutnya, low time, membutuhkan waktu sedikit untuk implementasi project.
pembuatan project. Jadi kita punya drag and drop dan widget library dan plug and play. Ini bisa mempercepat pengerjaan project juga untuk apa nama sebutannya ya, meningkatkan, memultiply apa tuh artinya, menduplikasi project. Misal ada satu project, satu perusahaan punya project untuk satu plan, dan ketika dia punya plan-plan lainnya dan punya skenario yang sama, itu untuk menduplikasinya sangat mudah, sangat simpel dan mudah, dan nggak perlu makan banyak waktu, karena di sini aku bukan sebagai orang yang mempromosikan Smata.js cuma dengan kata-kata, karena aku juga 3 tahun sebagai engineer yang menggunakan Smata.js. Sebelumnya aku sebagai sistem integrator di salah satu perusahaan, yang pertama kali menggunakan Smata.js dan sekarang menjadi local rep. Jadi aku udah merasakan banget terkait Smata.js gimana mudahnya dan betapa cepatnya menggunakan Smata.js. Terus yang berikutnya ada local support and help. Ya, ada aku di sini sebagai local rep, jadi aku bisa support, bisa ada kendala atau semacamnya, bisa membantu juga. Misal butuh membuat demo dashboard atau semacamnya, aku bisa support dan help. Ya, berikutnya ini sama kayak tadi aku bilang, ada free training untuk level 1 sampai level 3. Jadi ini karena kita sedang mencari lokal partner, SI atau mungkin perusahaan yang mengerjakan di bidang otomasi yang tertarik untuk menggunakan Smata.js, kita bisa provide free training level 1 dan level 3. Juga pasti dapat special price ya, tapi ya kita harus kontak-kontakan dulu. Terus yang berikutnya no code dengan widget library yang tadi aku bilang, drag and drop dan plug and play. Ini sangat membantu untuk pengerjaan atau development SCADA atau IoT platform. Berikutnya web SCADA untuk modern project karena menggunakan web base. Yang terakhir reliable software dan digunakan di beberapa institusi dan perusahaan. Contohnya Smata.js sudah diterapkan untuk Sinarmas Mining, Sinarmas Agriculture, juga untuk Bandara Soekarno-Hatta, Terminal 3 Internasional, Terminal 3 Domestik, Terminal 1 dan 2 Domestik. Terus berikutnya, nah ini value dari Smata.js. Jadi ketika menggunakan tradisional SCADA, di mana harganya mahal karena perlu license, runtime, dan license development, dan mungkin ketika nambah user perlu nambah license lagi, di sini bisa dilihat untuk awal itu ya harganya lebih tinggi dan waktu pengerjaannya mungkin bisa lebih lama. Tapi Smata.js itu ada di tengah-tengah di antara development sendiri dengan SCADA yang udah ada, tapi harganya mahal di tengah-tengah. Dari segi harga bisa low cost, dari segi waktu bisa low time untuk pengerjaannya. Dan berikutnya, ini secara arsitektur, jadi bisa diterapin untuk wire atau mungkin pakai kabel, dan juga bisa wireless. Ini contohnya ada secara lokal atau secara pakai wire. Jadi sensor connect ke PLC connect ke Smata.js server, dan bisa diakses melalui internet atau mungkin pakai kabelan gitu atau melalui internet. Ini jika jaringannya lokal. Jadi ada 2 skenario, bisa digabung juga atau bisa satu-satu, misalnya mau wireless semua atau mau pakai wire itu bisa. Dan bisa diakses juga di mobile dan juga di laptop atau mungkin HP. Terus berikutnya kita juga ada additional modul. Ini jika user membutuhkan aja, kalau enggak ya nggak apa-apa. Karena aku bilang tadi Smata.js itu fleksibel, jadi ketika user butuhin kita bisa tambahkan modul ini. Kalau nggak butuh ya udah nggak apa-apa gitu. Ini ada reporting. Jadi Smata.js punya modul report yang bisa digunakan. Lalu berikutnya ada notifikasi ke Telegram dan juga email, ini juga mudah digunakan. Berikutnya ada scripting, ini kalau dibutuhkan aja. Kemarin scripting ini seperti pakai buat Sinarmas Mining buat melakukan forecasting. Awalnya kan bilangnya no code ya, cuman ketika masuk ke pasar Indonesia ternyata banyak kami request dan minta, kok nggak ada scripting sih, kok nggak ada buat logic semacamnya sih. Akhirnya dari situ karena Smata.js user centered ya, jadi ketika user punya semacam feedback dan semacamnya, dan feedback itu penting bagi user, kita bisa terapin di next release. Dan Smata.js itu setiap setahun akan selalu update 1 atau 2 kali setiap setahunnya. Di tahun ini udah update, kemarin di bulan Mei ini update ke versi terbaru, versi 3.3, itu banyak banget fitur terbaru yang termudah. Terus berikutnya ini ada maps, tapi maps-nya untuk saat ini cuman statik atau dim aja, nggak bisa untuk tracker lokasi atau semacamnya. Jadi ini cuma menandakan lokasi aja, tapi bisa di drag posisinya, cuman nggak bisa untuk tracker.
Jadi cuma statik dan bisa digeser-geser gambarnya. Misalnya untuk penempatan lokasi perusahaan A, perusahaan B di pulau yang berbeda, ketika terjadi sesuatu akan jadi warna merah gitu, nanti bisa dipakai. Dan berikutnya ada redundancy, ini hot redundant. Jadi Smart ACS juga mendukung fitur redundant. Tapi ini jika dibutuhkan, kalau nggak dibutuhkan ya apa nggak dipakai. Karena dia fleksibel untuk memilihnya, tergantung kebutuhan aja, dan dari situ user atau mungkin SI bisa menentukan mau pakai yang mana, dan harganya pun juga bisa ditentukan gitu sesuai kebutuhan. Nah, ini contoh portofolio Smart ACS yang ada di Indonesia, nggak semuanya karena ada beberapa masih progres dan juga masih ada yang confidential, nggak boleh di-show sama customer, jadi ya ini aja kita tampilkan. Pertama ada untuk building management system data center. Jadi Smart ACS ini berperan sebagai top level di mana semua subsistem terhubung Smart ACS, dan dengan Smart ACS monitoring dan controlling semua aspek dari data center bisa dilakukan secara efisien dan juga terpusat. Nah, berikutnya ini ada perusahaan mining, ini Sinarmas Mining. Jadi pada proyek ini sekitar 20.000 tag diintegrasikan ke Smart ACS, dan Smart ACS melakukan peran untuk analisis data dan membuat forecast ramalan yang mempermudah pengambilan keputusan untuk Sinarmas Mining, dan juga untuk remote access yang bisa diakses dari manapun dan dengan device apapun. Berikutnya ada shopping mall, ini project untuk Lipo Mall, jadi ini project building management system. Jadi Smart ACS bekerja sama dengan hardware untuk mengoptimalkan peningkatan power efisiensi dan meningkatkan efisiensi dalam menginvestigasi kesalahan pada sistem. Ini BMS juga, jadi sebagai data center. Nah, berikutnya ada agriculture, ini project untuk meningkatkan efisiensi produksi palm oil dengan remote access. Jadi melalui Smart ACS, dengan unlimited user dan unlimited workstation, bisa diakses di mana aja, jadi nggak perlu datang ke lokasi produksi. Nah, ini berikutnya tadi yang bandara. Jadi di bandara atau airport ini di Soekarno-Hatta telah diaplikasikan di beberapa area di bandara Soekarno-Hatta, seperti untuk collecting monitoring, AHU, SDP, tunnel monitoring, dan mapping system, dan masih ada lainnya yang masih progres. Dan Smart ACS ini berkomunikasi dan memanage beberapa sistem secara real time, memastikan sistem di bandara berjalan lancar dan aman. Berikutnya, mungkin gue coba show dikit, ini sebentar aja. Show dikit seberapa easy-nya Smart ACS. Ini cuma spoiler aja ya, nggak full spoiler aja kan. Oh, tadi belum di-show ya? Bisa dia. Oh, ini sama terakhir untuk OII. Kemarin juga Pak Yasser sempat nyoba buat OII pakai Smart ACS. Jadi untuk OII, ini untuk project ngebaca seberapa efektif sih robot tangan untuk melakukan painting. Ini untuk perusahaan manufaktur, pokoknya untuk perusahaan injection atau apa ya, lupa. Tapi ini bisa di OII juga. Terus mungkin itu aja kali ya. Tadi aku mau show terkait seberapa efektifnya, tapi mungkin akan ku spoiler, bukan spoiler ya, mungkin akan ku show detailnya nanti pas Silanas. Tadi aku menunjukkan hari ini, cuman apa ya, entah videonya kemana. Jadi bisa nonton di YouTube Smart ACS juga terkait seberapa mudahnya. Ini ada kontaknya, kontak WhatsApp dan kontak LinkedIn Smart ACS, dan web Smart ACS jika mau mencoba demo package-nya. Jadi karena Smart ACS punya lokal representasi, jadi untuk melakukan komunikasi dan semacamnya bisa dengan bahasa, nggak perlu pakai bahasa Inggris, dan juga Smart ACS itu mudah dan fleksibel seperti yang aku bilang. Nanti contohnya bisa dilihat di YouTube Smart ACS, atau mungkin di LinkedIn-nya, atau mungkin bisa lihat contoh penerapan untuk OII yang ada di YouTube Pak Yasser atau YouTube lainnya. Aku juga ada video juga di YouTube pribadi, cuman ini untuk konsumsi pribadi aja. Nanti bisa share terkait penerapan di smart home. Jadi selama 3 tahun aku pakai Smart ACS dan kayak nyaman banget, dan waktu itu dihubungin untuk mau nggak jadi local rep, ya aku nggak nolak karena aku udah nyaman banget dengan aplikasi ini, dan sekarang aku bergabung. Dan ini mungkin agak rahasia dikit. Jadi aku dapat lisensi demo selama berapa tahun, dan itu aku gunain untuk coba nerapin untuk bangun smart home tuh bisa apa enggak, dan ternyata bisa. Dan sekarang aku pakai untuk di rumah, jadi gratis. Kalau berbayar atau enggak, berbayar karena industrial, tapi kita bisa provide demo license tergantung kebutuhan. Misal
ada project timeline itu 3 bulan gitu. Kita bisa provide selama 3 bulan, kita kasih demo license, nanti baru dibayar di akhir gitu, di akhir bulan. Di akhir bulan ketiga. Itu bisa. Jadi tergantung kebutuhan. Bisa proyeknya jangka juga panjang, jadi biar nggak langsung dari SI ngebayar di awal, kita bisa provide dulu demo license supaya bisa di development dulu sampai selesai. Nanti ketika proyek selesai baru di apply license berbayar. Oke, ada yang tanya itu Mas di kolom chat. Oh, yang tadi berbayar apa enggak ya? Ya, kalau berbayar atau enggak berbayar. Dia kan industrial, standar industri, jadi berbayar. Dan ini alhamdulillahnya Smart ACS udah growth di Indonesia, udah beberapa banyak perusahaan besar kayak Sinarmas Mining, Sinarmas Agriculture, AP2 itu kan AP2 untuk Soekarno-Hatta AP2, dan ada universitas juga, universitas negeri di Indonesia yang mau coba aplikasi kita untuk bikin penelitian atau semacamnya. Jadi alhamdulillah udah growth, dan sekarang kita lagi cari lokal partner. Misalnya tertarik untuk mencoba atau belajar, kita bisa provide level 1 sampai level 3 secara gratis. Nanti boleh kontak nomor di sini yang ini nomorku sendiri. Nanti bisa aku share dokumennya. Jika tertarik mau coba demo package-nya bisa aku share juga nanti aplikasi link untuk downloadnya dan juga license demonya. Betul banget itu. Silakan hubungi Mas Pram ya. Atau bisa join ke grup Prasilanas. Biasanya Masnya ini udah update terus, sering kirim untuk dokumentasinya seperti itu. Iya, betul. Boleh nanti bisa tak share untuk link downloadnya, dan juga tak sediain demo license juga di grup. Sama nanti ada video juga cara installnya, dan kalau mau coba level 1 juga ada dokumennya, nanti bisa dicoba. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut bisa kontak di WhatsApp nanti, atau buka langsung website smartacs.io, nanti tinggal isi data-datanya, nanti akan dapat WhatsApp dariku langsung. Kalau misalnya nggak mau WhatsApp, nggak mau coba kontak duluan. Begitu aja hari ini. Thank you untuk waktunya. Aku kembalikan ke Pak Syaifuddin. Oke, terima kasih Mas atas waktunya. Sorry tadi saya miskomunikasi karena jaringannya kurang bagus ya. Karena lagi di perjalanan saya seperti itu. Oke, thank you semuanya. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Mumpung ada Mas Ref ini. Kalau ada silakan bertanya seperti itu. Itu ada Ketua KMI ini Pak Fuad. Itu juga mau sounding mungkin. Selamat malam semuanya. Salam. Ya, maaf baru join ya. Terima kasih Mas Syaifuddin yang Ya Pak. sudah mendampingi Mas Krishna ya untuk kegiatan malam ini. Dan mohon maaf tadi saya belum sempat join. Dan terima kasih juga Mas Refsam untuk sekilas tentang produknya di produk Smartik, dan yang mana Smartik sebagai sponsor platinum ya di event ini. Untuk Bang Igor gimana? Ada info ke Silanas, Mas Refsam? September deh Pak, fix ya Pak, datang ke sini. Oh, September ya. Oh ya, Iya. oke. Mau diajak ngopi sama Pak Atmoko soalnya. Atau Pak? Oh, udah pernah ketemu Pak Hatmoko ya kalau nggak salah ya, Pak Igor? Aku belum ya, udah pernah sih.